Jadi ya itu salah satu dari sekian banyak yang kondisi roh setelah mati itu seperti apa. Dan untuk mencapai tingkat kesadaran semakin itu ditunggu hari ketiga, hari ketujuh, hari 40 sampai 100. Itu memang ada maksud-maksud. Ya sebetulnya kan mudah-mudahan harusnya yang kita harapkan begitu meninggal bisa naik langsung ke alam rohani dan jati aku. Berarti orang Jawa dulu, istilahnya leluhur kita dulu itu sudah benar ya itu maksudnya. Oh iya, itu dulu kan belum banyak apa ya, rebutan duit, rebutan pangkat, derajat, status, kan belum. Oke. Kita ini sudah dibelenggu oleh ego, dibelenggu oleh status, dibelenggu oleh materi. Oke. Kita sembah karena pangkat, derajat, dan tingkat pendidikan. Sehebat apapun kalau wong gunung, wong jabuti rumput gak dianggap. Padahal belum tentu. Bintang apa? Wedang Taman. Oh, punya nama sendiri. Iya, ini sudah spesial. Manis jangan ya. Ini manis jangan. Apa itu? Madu. Madu. Oh, Madu. Kayu manis. Iya. Iya kayu manis ya, manis. Serai paling manis. Oke. Jadi kesimpulannya kalau layat itu memang sebaiknya pakai hitam. Karena Bukan artinya berduka, bukan. You nggak perlu berduka. Mati itu sebetulnya semua orang juga mengalami dan itu pindah alam. Sama seperti kita lahir, sama. Itu juga pindah alam. Betul. Pindah alam dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah itu juga bangun sadar ketika itu aku tadi kan bilang bajunya itu yang sampai karena punya. Pilih yang bagus, pilih yang baru, seragam semua. Tapi putih. Malah Salah. Oke. Ini. Nah terus yang dibutuhkan itu bukan doa dan ayat-ayat itu, energi. Oke. Kemarin di Notolen, rundown rencana Mbak Pung itu. Rundown acara. Ya itu yang terakhir kan Mbak Pung mau uji coba. Dan itu yang berbahaya sebenarnya. Jadi you nggak peduli ustadz, nggak peduli pendeta, nggak peduli biksu. You menggunakan mantra andalan Anda, isi energi ini saya cek. Misalkan ustadz, oke, saya Al-Fatihah, saya bisa. Dan dengan teknologi juga bisa, yaitu dengan Mas Airo itu, dia namanya dengan biometrik. Ya. Lurah Sutroyo ya. Dukun polisi. Polisi dukun. Satu. Kita itu yang menurut. Monggo lenggah di mana? Ade. Di nama teman. Dengan teknologi. Jadi yang salah bukan Al-Fatihahnya, bukan kata-kata sutranya, bukan kidungnya, tetapi energi pemicu dari manusianya sendiri. Oke. Itu yang nggak ada. Untuk menghidupkan ayat-ayat itu menggunakan energi, bukan hafalan. Terus kalau
ini ada yang mau mengungkap tentang reinkarnasi. Itu apakah memang ada? Enggak. Saya bisa diskusi dengan yang mengatakan itu siapa saja, ketemu saya. Oke. Dulu memang ada, tapi tidak banyak dan itu khusus, spesial. Seperti orang-orang avatar, orang-orang terpilih, orang-orang yang dikirim dari celestial itu. Oke. Itu juga memang mission, itu peran. Nah yang ada ini sebetulnya sumber roh. Oke. Kalau ini reinkarnasi, manusia tidak berkembang menjadi miliaran. Karena yang itu-itu saja. Hanya begini aja. Iya. Ini tidak. Ini berkembang. Dari 1 menjadi 10, 10 menjadi 100, 100 jadi 1000, 1000 jadi 1 juta, dan seterusnya. Jadi seperti tanaman itu berkembang, tapi juga punah. Nanti tapi menjadi semakin banyak manusia ini sekarang. Reinkarnasi dari mana? Kenapa nggak dilihat dari situ? Yang namanya reinkarnasi itu kan hidup tumimbal. Yang sudah pernah hidup mati hidup lagi. Berarti tidak berkembang kan? Orangnya hanya 1 juta karena mati hidup lagi, mati hidup lagi. Yang ada tidak seperti itu. Manusia ini semakin banyak. Artinya ini tumbuh dari sumber hidup yang disebut sang roh genetik. Nah ini juga harus hal-hal yang salah ini harus diluruskan. Betul. Dan semua akan tahu setelah mati. Dan ini yang baru mengalami ketemu dengan roh-roh agung supaya ini diluruskan dan ada yang tidak setuju itu di situ. Bahwa hidup ini bukan you harus sujud nyembah Tuhan dengan cara seperti itu, bukan. You mengikuti ketentuan hidup itu harus seperti apa, terus nanti harus bagaimana, itu yang dimaksud dengan sistem kehidupan itu sendiri. Itu ada aturannya, ada teknologinya, ada sainsnya, ada hukumnya. Tadi yang disebut dualisme tadi. Iya. Jadi di dunia ini tetap selalu ada dua yang sama tapi bertentangan, tapi seimbang. Hidup mati itu seimbang. Jadi bukan kalau orang Cina ya itu yang sering ada reinkarnasi katanya itu istilahnya. Kalau orang Jawa pun juga begitu, ada yang ini mau ya melu-melu. Nah, cerita kan itu bukan logika yang tinu menalar. ya, artinya mereka tidak mikirkan kalau memang yang benar itu tumimbal, reinkarnasi. Jadi manusia itu nggak berkembang, Tambah banyak. nggak bertambah banyak. Ini tambah banyak. Dari mana? Karena dari sumber hidup. Jadi tumbuh hidup tadi. Bukannya gini Om. Misalnya Sultan Agung istilahnya itu rohnya masuk di sosok manusia yang berjiwa luhur, itu istilahnya kemasukan roh dari Sultan Agung misalnya, itu bukan? Enggak gitu juga. Jadi yang ada itu semua lahir ini ada sumber roh. Sumber roh itu yang Mbak Agung sebut roh genetik. Roh genetik. Roh genetik itu dari garis leluhur kita. Nggih. Yang level 8, 9, 10, 11, 12 sampai 17. Yang 7 ke bawah tidak menjadi sumber roh. 7 ke bawah termasuk Bapak Ibu, Simbah, Buyut, Jangga, Wareng, dekat gantung siwur itu tidak akan menjadi sumber roh cucu kita.
Yang jadi itu 8 ke atas. Bakung bisa melihat siapapun, termasuk Kanjeng, hanya 2 yang syaratnya. 1 dari garis ibu apa bapak. Yang kedua yang terah keberapa. Udah, saya nggak boleh yang membongkar lebih dari itu. Itu sudah komit. Kanjeng ini malah garis nun sewu dari garis bapak. Dan terah yang ke-9. Itu bisa dicek sendiri, hubungan antara bapak dengan ibu pasti beda. Ya, Lebih dekat dengan bapak. betul. Itu karena memang dari garis bapak. Loh, Mbak Kung tahu dari mana? Saya tidak tahu. Yang ngomong beliau sendiri. Beliau itu melindungi. Dia bukan hanya sumber hidup, tapi dia juga pelindung, dia menjaga, dia menuntun, dia mengajari. Dia itu sama seperti Anda, ininya sama, karakternya sama, talentanya sama, agamanya sama. Dia masih hidup di alam astral, belum naik ke alam rohani kasihan. Dia membantu itu. Itulah ada anak indigo. Itulah ada anak jenius. Itu karena talenta dari sang roh genetik, sang sumber roh itu sendiri. Okay. Tapi tunggu dulu. Ada yang lahir cacat. Ada yang lahir tidak lengkap. Itu juga karena karma dari sang Leluhurnya. karma dia. Bahkan pernah marah kan, kepada dosa apa anak ini? Salahnya di mana? Lahir-lahir dia nggak punya mata. Loh, nanti dulu. Jagat ini adil. Pasti ada sebab-sebabnya. Tanya sendiri sang roh genetik. Oh, oke. Ini nggak pernah dibahas oleh orang pintar manapun. Nah, seperti itu yang istilahnya saya ingin menggali. Iya, jadi ada bukti-bukti kenapa orang jenius, kenapa orang indigo, kenapa orang menjadi beda, tapi kenapa orang menjadi cacat. Salah apa? Siapa yang ngajarin? Lain. Oke. Ini sains, ini tidak pernah dibahas. Terus kalau saya istilahnya ingin nyuwargake, istilahnya ingin mengangkat leluhur saya tadi, itu bagaimana caranya? Sebetulnya pertanyaan yang paling baku adalah kenapa? Tujuannya apa? Dia punya sang titisan roh genetik. Itu kalau sudah mati di sana tuh nyembah sama jagat ini bagaimana saya bisa nitis. Itu enggak mudah. Itu anugerah yang luar biasa. Terdampar di sana itu karena energinya belum cukup. Tiketnya masuk ke sana belum cukup. Harus dicari lagi di alam astral. Itu berat. Dia bisa masuk ke sini melalui hewan, melalui apa saja. Itu yang seperti kesurupan tadi. Itu paling mudah untuk mencari energi. Dan yang paling baik adalah punya titisan terah yang bisa lahir dari dia. Seperti pohon pisang yang tukul itu. Okay. Nah, ketika itu dia bantu dia untuk bukan hanya membantu, melindungi dan lain-lain untuk mendapatkan energi. Dia dapat. Kalau kita dapat 10, dia dapat 1. Kita dapat 100, dia dapat 10. Enggak banyak. Jenis apa saja energi yang kita dapat, dia dapat. Enggak usah menolong. Lakukan yang terbaik untuk dapat energi. Dia nanti dapat. Otomatis gitu loh. Itu yang ngatur hukum jagat. Okay. Nah, panjang ini. Ini nggak ada ajarannya. Betul. Itu yang masalahnya, kita menjadi masalah kan di situ.